Dan saudara, dalam peringatan 107 tahun PSM Makassar diharapkan menjadi momentum untuk berbenah dan juga bersinergi. Bagaimana catatan 107 tahun PSM Makassar? Kita akan berbincang bersama Bapak Dani Irawan, mantan pemain PSM Makassar. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih TVRI. Ya. Assalamualaikum Pak Dani Irawan, sehat ya? Ya, Pak Dani pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Umum dan Manajemen PT PLN Persero ya. Selain itu juga adalah sebagai pemain PSM di masanya Makassar Utama Galatama dan Bima Kencana Galatama. Juga Pak Dani ini pernah manajer PSM Junior tahun 1996 hingga 1998, sekaligus Ketua Asprof PSSI Sulsel 2014 hingga 2017, tapi 2015 Bapak ada kesibukan lain ya. Sempat mundur. Betul, ya. Benar. Pak Dani, yang ingin kami tanyakan ketika baru diangkat. Ya. Ya, karena sudah jadi pensiun. Jadi ketika menjadi diberi amanah Kepala Divisi Umum di PLN Pusat, itu agak berat lah saya harus memegang, karena tidak mudah lah ya menjalankan roda PSSI Sulsel ketika itu, sehingga ya saya percayakan ke kawan-kawan lah. Ya. Ya, Pak Dani, yang ingin kami tanyakan seperti apa kondisi pemain PSM mengingat sampai saat ini belum ada tempat yang tetap untuk berkumpul ya? Iya benar. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan turut berduka ya atas peristiwa Kanjuruhan dan dua hari ulang tahun PSM yang 107, usia yang sangat panjang sebenarnya, bahkan banyak menyangkut kondisi yang ada sekarangnya, cukup prihatin lah ya dengan kondisi yang dialami oleh PSM. Di usianya yang demikian tua, bukan saya mengatakan mundur ya, jadi prestasi PSM itu kan kita lihat zamannya Ramang ya begitu hebatnya, zamannya almarhum Anwar Ramang begitu hebatnya, zamannya Samsudi Umar masih jadi dominasi pemain-pemain PSM itu kerangka tim PSSI itu umumnya ketika didominasi pemain-pemain dari PSM gitu, insya Allah. Kenapa? Karena sepak bola itu kan ya permainan petarung kan. Permainan petarung, kemudian ya fighting spiritnya harus kuat, sehingga PSM itu memang unggul di situ ya, sehingga dia bisa mewarnai kesebelasan nasional. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ya memang kita melihat agak sedikit menurun, salah satunya mungkin karena persoalan fasilitas ya misalnya ya. Kita lihat sendiri lah ya, lapangan sepak bola saja itu kan bukan bertambah ya kan, berkurang justru. Kedua, yang paling sangat ironi, kita tidak punya stadion ya. Main hebat, jangan pernah berhenti bermain. Kan begitu kata Messi. Iya Pak Dani, jika kita berbicara terkait dengan kenapa? Karena bermain bola itu kan setiap detik selalu. Jadi jam terbang semakin panjang jam terbang itu, maka insya Allah semakin baik. Ya. Baik Pak. Nah, halo. Iya. Bisa saya lanjut? Silahkan Pak Dani. Iya, silahkan Pak. Saya lanjut, nggak apa-apa. Baik Pak. Ya. Jadi dengan jam terbang yang banyak, yang tinggi, tentunya kualitas pemain itu akan semakin meningkat. Nah, jam terbang hanya bisa berjalan baik ketika ada fasilitasnya, ada tempat latihannya, ada stadionnya, ya kan begitu. Jadi ya susah kalau nah itu yang membuat kami prihatin. Namun demikian, sebagai sebuah klub yang memang nilai prinsip-prinsip perjuangannya demikian tinggi. Ya, sekalipun mungkin tempat latihannya tidak sebaik kesebelasan yang lain, tempat bertandingnya kadang-kala harus di luar Makassar, ya kita bersyukur kemudian bisa dapat Parepare. Tapi saya tidak yakin ketika peristiwa Kanjuruhan itu Parepare bisa lolos. Ya, Stadion Parepare bisa lolos. Nah itu berarti keluar lagi
anak-anak kita ya bermain di luar lagi. Nah itu sayang sebenarnya, ya sangat memprihatinkan. Ya itu kira-kira. Baik. Sementara yang bisa saya jawab. Pak Dani Irawan, jika kita berbicara terkait dengan fasilitas yang tadi Bapak sudah sampaikan, kemudian adanya disiplin perjuangan. Saat ini kemudian PSM menggunakan Gelora B.J. Habibie. 2014 sebelumnya juga menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo di ajang ISL. 2009 dan 2010 juga pernah menggunakan stadion di Kabupaten Bone. Hal-hal ini terus berulang, Pak. Sebenarnya strategi apa yang diperlukan? Kalau tadi Bapak sampaikan butuh tempat untuk bermain, strategi apa yang sebenarnya diperlukan untuk memantapkan lagi PSM Makassar? Kalau strategi barangkali bukan, sebenarnya political will aja. Ya, lagi mau membangun stadion aja. Orang di tempat lain kan sudah pada bangun stadion, kan begitu kan? Lapangan, ya. Ya, misalkan Karebosi saja, Karebosi ya kita lihat sendiri, itu kan tidak berkembang, tidak. Berapa lapangan sepak bola dulu ada Sanudin, ada Karebosi, ada beberapa lagi. Tapi itu kan Karebosi saja kan berkurang. Ya. Kemudian standarnya juga sudah, mestinya kalau saya lapangannya sudah lebih bagus. Untung kita bersyukurlah ada Kabupaten Goa ya, yang menyiapkan lapangannya, Bosowa sendiri yang sebagai pemegang amanah PSM itu juga buat lapangan di mana di tol sana. Kita juga bersyukur ada di Parepare ada yang mau ini. Tapi saya setelah peristiwa Kanjuruhan, saya tidak yakin itu Parepare bisa dijadikan home base oleh PSM lagi karena sangat ketat kan sekarang. Yang katanya menurut hasil survei FIFA, kalau di bawah anunya FIFA itu hanya 8 stadion yang memenuhi syarat ya untuk Liga 1 kan. Ya salah satunya Bung Tomo itu. Nah yang lain kan kita belum tahu. Nah saya kira yang paling urgent hari ini ya adalah soal lapangan itu dan soal stadion itu. Saya kira kalau kita serius betul ya para pemangku jabatan 1-2 tahun selesai lah. Orang Jakarta International Stadium itu kan hanya 2 tahun ya sekitar itu. Yang sedemikian hebatnya itu. Masa kita dalam tahun 2 tahun tidak bisa ya. Katakanlah Stadion Matu Angin dibangun kembali. Yang penting bisa dipakai lah. Ya, saya kira gitu. Ya. Baik, Pak Dani. Demikian yang barangkali. Ada lagi? Baik, Pak Dani, kita ketahui PSM kan adalah grup sepak bola tertua di Indonesia ya. Nah, sebenarnya yang digarisbawahi di sini adalah apa yang paling penting disiapkan terkait dengan sarana dan prasarana, mengingat stadion kita belum rampung pembangunannya. Seperti apa, Pak Dani? Yang tadi itu political will sebenarnya. Menurut saya itu ya keinginan, karena maaf ya, sepak bola di Indonesia itu kan dan memang FIFA tanpa campur tangan pemerintah ya nonsen, nggak mungkin lah. Kita ini masih jauh lah dibanding klub-klub di Eropa. Mereka bisa hidup sendiri, punya stadion sampai 5. Saya pernah ke Stuttgart ribuan bola di sampingnya itu ada belasan, bayangannya aja. Ya. Nah, demikian pula Ajax, demikian pula klub-klub yang itu mereka. Tapi itu kan dia industri, dia sudah bisa hidup dari sepak bola itu. Sedangkan kita di Indonesia kan belum bisa seperti itu. Jadi kalau semua fasilitas stadion itu di Indonesia kan masih Pemda lah masih dibangun oleh pemerintah. Sehingga nggak bisa lah kita bebankan ke Bosowa misalnya, kasihan mereka kan besar sekali bebannya itu. Untuk dia bangun stadion kan berat. Makanya ya seperti ya maaf ya gini kita ya keinginan seperti yang di Parepare itu kan sudah bagus sekali. Tapi kan untuk membangun sebuah stadion itu kan tidak kecil biayanya kan. Sehingga kalau tanpa perhatian dari pemangku jabatan, maaf ya kalau saya harus mengatakan, mungkin dari pemerintah daerah, dari DPRD, gitu kan. Pemerintah pusat itu sangat mendukung sebenarnya. Apalagi Menpora kita yang ada sekarang, sangat mendukung yang seperti ini. Jadi tinggal ya itu ada keinginan tidak. Nah itu kan, mau nggak? Ya seperti itu. Masa Bekasi aja punya 2 yang demikian besar, ya. Lamongan punya, Madura punya, Balikpapan yang ya bukan daerah yang animo masyarakat terhadap tinggi animo masyarakat terhadap sepak bola, dia punya Stadion Batakan yang sudah luar biasa. Nah itu yang saya maksud. Kok kita sebagai
lumbungnya pesepak bola, masyarakatnya begitu senang dengan bola, usia klubnya saja tertua di Indonesia. Ya. Nggak punya ya. Pak Dhani. Aneh itu, aneh. Ya, Pak Dhani, ya. PSM beberapa tahun terakhir bermain tanpa disaksikan langsung para supporter PSM Mania. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, prihatin tidak? Itu juga, Mas, itu sangat, ya nggak mungkin lah kita bisa berprestasi bagus tanpa adanya dukungan fanatisme. Jadi kan kita kalau pemain bola itu begitu masuk stadion, lihat itu penonton bersorak itu menambah semangat itu. Jadi masa terus main bola di tempat aneh ya, misalkan seperti di Stadion Bung Tomo, terus penontonnya bukan penontonnya, kan beda, sangat berbeda. Sepak bola itu sangat berbeda. Jadi penonton itu sangat pengaruh. Jangankan di Indonesia, di Eropa pun itu ketika dia bermain di kandang sangat berbeda. Ya itu tadi, karena jadi semangat pemain itu akan, jadi istilahnya akan lebih meningkat ketika melihat begitu banyak supporter, begitu banyak penonton yang mengharapkan mereka bermain baik dan jadi ada pemicunya. Nah itu kira-kira. Baik, Pak Dhani Irawan, terima kasih telah bergabung bersama TVRI Sulawesi Selatan. Kita berharap bahwa stadion di Kota Makassar ini bisa terwujud pembangunannya lebih cepat untuk mendukung PSM Makassar. Ya, dan saudara terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dhani.